Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Sandra, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Unit Kerja SMK IT Al-Izhar Pekanbaru. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.2, yaitu tentang keterkaitan antara Modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya akan merefleksi diri saya setelah saya menjalani proses pembelajaran dari Modul 1.1 hingga Modul 1.2. Untuk merefleksi proses pembelajaran yang saya lakukan mulai dari Modul 1.1 hingga Modul 1.2, saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan yang kedua, sebagai pendidik harus berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sang tulodo, ing madyo mangun karsa, putwuri handayani. Pendidik harus mampu menjadi pamong bagi peserta didiknya. Pendidik harus mampu menuntun, memberikan motivasi, dan mendorong peserta didiknya untuk semangat dalam belajar, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhambakan pada anak. Dan yang ketiga, menganalisis setiap nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya yang berkaitan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara serta bagaimana penerapannya di sekolah maupun di kelas. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, ketika melakukan proses aksi nyata dalam penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah ataupun di kelas. Dan yang kedua, yaitu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada Modul 1.1 dan pada Modul 1.2 yang memiliki deadline batas waktu pengumpulan yang singkat dan segera di tengah banyaknya tugas sekolah yang tentunya saya lakukan. Adapun kaitan antara Modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami yaitu sebagaimana yang kita ketahui, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik harus mampu menjadi pamong bagi peserta didiknya. Pendidik harus mampu menuntun, memberikan motivasi, dan mendorong peserta didiknya untuk semangat dalam belajar, serta pendidikan haruslah berorientasi pada peserta didik untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, menurut saya ini sangat berkaitan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan juga peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang punya kesalahan besar atau dosa yang besar karena sudah memberikan pengajaran yang salah kepada peserta didik. Karena selama ini saya masih mengajar belum benar-benar memahami kodrat anak dan masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar ketercapaian materi. Bagaimana peserta didik saya mampu menjawab ujian? Dengan belajar Modul 1.1 dan Modul 1.2,
Saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, saya merasa sangat bersyukur dan sangat bahagia dengan kesempatan belajar dalam pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti ini. Sebagai pendidik, saya mesti harus banyak belajar dan berbenah untuk lebih baik, berkarya, serta berbagi. Adapun P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini dengan menggunakan metode ceramah atau yang disebut dengan teacher center sudah sangat baik, memberikan pemahaman kepada anak. Dan yang kedua, pendidikan itu suatu hal yang harus dipaksakan, bahkan dengan memberi hukuman untuk efek jerah. Dan yang ketiga, supervisi teman sejawat tidak perlu dilakukan, dikarenakan tidak cocok rasanya guru menilai guru, karena sama-sama sebagai guru. Dan yang keempat, materi pembelajaran harus sesuai dengan target dan KKM nilai harus dicapai oleh setiap peserta didik tanpa memahami karakter peserta didik. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, melakukan pembelajaran dan memimpin pembelajaran yang menyenangkan dengan berpihak pada murid atau yang disebut dengan student center, dengan selalu berinovasi. Dan yang kedua, sebagai pendidik, saya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, melakukan supervisi bersama teman sejawat perlu dilakukan untuk sebagai evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang keempat, sebagai pendidik harus benar-benar memahami karakter peserta didik dan kebutuhan peserta didik sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan P yang terakhir adalah penerapan ke depan. Yang pertama, nilai berpihak pada peserta didik. Hal yang dilakukan adalah bersikap selalu menuntun dan mengenali lebih awal setiap karakter peserta didik. Dan yang kedua, nilai kolaboratif. Hal yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun dan mendesain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan nilai yang ketiga adalah nilai mandiri. Hal yang dilakukan adalah selalu meningkatkan kompetensi diri, mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, pelatihan, MGMP yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran. Dan yang keempat, nilai inovatif. Hal yang dilakukan adalah membuat dan mendesain media pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Dan yang terakhir, nilai reflektif. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan refleksi di setiap kegiatan, terutama setelah pembelajaran baik dengan rekan sejawat maupun dengan peserta didik sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.